Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Dewan Juri, yang saya hormati panitia pelaksana, serta rekan finalis yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ainul Huda, delegasi dari UIN Jakarta, dengan bangga mempersembahkan karya esai dengan judul Praktik Mindfulness berbasis falsafah Bugis, Letuk Jolo Napa Joka, strategi resiliensi generasi milenial dalam menciptakan kreativitas tanpa batas. Hadirnya periode bonus demografi di era industri 4.0 menjadikan Indonesia didominasi oleh penduduk berusia muda dan masuk dalam rentang usia produktif. Populasi usia produktif ini diperkirakan akan bertambah sebanyak 30 juta orang pada tahun 2030. Ini artinya Indonesia didominasi oleh generasi milenial. Meskipun generasi milenial sangat mudah beradaptasi dengan berbagai perubahan dunia, akan tetapi kehidupan yang dihadapi mereka pun bukanlah sesuatu hal yang mudah. Sebab di balik sistem digital dengan segala kemudahan dalam berteknologi inilah yang justru menciptakan berbagai tantangan baru. Teknologi juga dapat mendatangkan berbagai masalah kepada para penggunanya, baik itu secara fisik maupun psikologis. Media sosial merupakan salah satu bukti konkret dalam menghadirkan berbagai emosi negatif pada diri individu. Misalnya, informasi mengenai segala jenis kesuksesan ataupun hasil pencapaian orang lain turut mewarnai suasana hiruk-pikuk aktivitas dunia maya. Ketika informasi tersebut dikonsumsi secara terus-menerus, maka timbullah kecenderungan untuk membandingkan kualitas diri sendiri dengan kehidupan orang lain. Mempertanyakan kompetensi apa yang telah didapatkan oleh diri, sehingga dari perilaku tersebut timbullah reaksi negatif pada diri sendiri berupa rasa tidak aman, kurang percaya diri, perasaan rendah diri, dan sebagainya. Pada akhirnya, generasi milenial berada dalam situasi yang penuh kekhawatiran akan masa depan sehingga timbullah stres secara berlebihan. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan suatu aktivitas psikologis guna mengobati sekaligus mencegah terjadinya masalah mental. Salah satunya dengan cara praktik mindfulness. Mindfulness merupakan suatu bentuk perhatian dan fokus kepada diri sendiri serta apa yang dilakukan tanpa adanya penilaian dari luar. Ternyata, di Sulawesi Selatan, masyarakat suku Bugis memiliki praktik mindfulness yang cukup unik dalam menstabilkan emosi, di mana praktik tersebut berdasar pada elaborasi antara prinsip hidup budaya Bugis dengan nilai-nilai agama. Praktik tersebut ialah meditasi zikir, Letuk Jolo Napa Joka, yang memiliki makna tiba dulu baru berjalan. Sebuah konsep yang mengandalkan potensi pikiran dilengkapi dengan aktivitas berzikir dan berdoa. Contoh kasusnya ialah masyarakat yang berada di Kabupaten Wajo sangat terkenal dengan pebisnis ulung. Masyarakat di sana memiliki suatu kebiasaan di mana kebiasaan tersebut merupakan ajaran Atoriolong atau ajaran para orang tua terdahulu mereka, yaitu konsep Letuk Jolo Napa Joka. Praktiknya adalah ketika usai menunaikan ibadah sholat subuh, maka seluruh pintu ataupun jendela dibuka secara lebar. Kemudian mereka duduk di ruang tamu ataupun ruangan tengah dalam keadaan masih menggunakan sarung sholat. Setelah itu, mereka duduk dengan posisi bersila sambil menarik nafas dalam-dalam hingga pikiran dan hatinya tenang. Disinilah praktik atau teknik mindful living bekerja, yaitu menyadari sepenuhnya apa yang dipikirkan saat itu juga, merasakan sensasi naik turunnya nafas, merasakan sensasi angin berhembus kencang, dan sebagainya. Selanjutnya dilengkapi dengan aktivitas berzikir dan berdoa. Dan di tahap ini, pikiran yang tadinya berfokus tanpa adanya penilaian dari luar, maka di tahap berzikir dan berdoa ini, otak bekerja dengan melakukan imajinasi
membayangkan berlembar-lembar ataupun berkeping-keping uang masuk ke dalam sarung mereka. Kemudian, ketika pagi menjelang, berangkatlah mereka ke tempat di mana mereka bekerja dan melakukan aktivitas entah itu berdagang ataupun hal lainnya. Dewan juri yang saya hormati serta rekan finalis yang saya banggakan, terdapat beberapa poin penting pada praktik meditasi zikir falsafah Buddhis Letuk Jolo Napa Joka. Di antaranya, praktik mindfulness atau meditasi kesadaran. Ketika dilakukan dengan penuh ketulusan, maka dapat memperoleh kesejahteraan psikologis berupa ketenangan, kejernihan pikiran, dan konsentrasi. Meditasi zikir Letuk Jolo Napa Joka merupakan suatu konsep membayangkan hasil terlebih dahulu sebelum melakukan suatu usaha. Dalam berdoa, bukan sekadar meminta, tetapi juga merasakan sekaligus membayangkan apa yang kita minta telah berada di depan mata. Dilakukan ketika terbit fajar, sebab dalam berdoa, bermeditasi, ataupun berzikir juga perlu dikondisikan oleh tubuh, frekuensi pikiran, dan perasaan. Selanjutnya, tujuan dibukanya pintu dan jendela di setiap ruangan agar udara segar masuk ke dalam rumah sehingga membuat rumah tersebut menjadi sehat dan nyaman. Selanjutnya, poin terakhir, berdoa dengan kondisi seperti ini akan sangat efektif untuk dikabulkan. Sebab ketika perasaan positif, entah itu kejernihan pikiran, konsentrasi, ketenangan telah hadir dalam diri kita, itu artinya kita telah berada dalam zona keikhlasan atau berada dalam frekuensi selaras dengan semesta sehingga timbullah perasaan untuk siap menerima kebaikan, keajaiban, dan rezeki dari Tuhan. Jika dilihat dari pandangan psikologi, hal di atas selaras dengan teori Law of Attraction, di mana sebuah keyakinan bahwa alam semesta dapat mengabulkan apa yang diinginkan hanya dengan berfokus memikirkan hal tersebut. Otak manusia mampu menyerap semua getaran yang ada dan mengubahnya menjadi sebuah realita, sehingga apa yang ada di pikiran kita akan menjadi sebuah kenyataan. Sehingga praktik ini dapat dijadikan sebagai strategi resiliensi generasi milenial dalam menciptakan kreativitas tanpa batas. Implementasinya adalah sebelum memulai sesuatu, individu melakukan meditasi mindful untuk memfokuskan pikiran dengan menghadirkan perasaan present moment atau fokus pada apa yang sedang dirasakan. Setelah itu, berlanjut dengan melakukan zikir dan berdoa sambil menerapkan konsep Letuk Jolo Napa Joka. Dari aktivitas inilah sehingga tercipta sebuah keyakinan yang begitu kuat. Hadirnya resiliensi ini mampu meregulasi fungsi diri sebagai manusia dan kesejahteraan emosional sehingga ketika individu menghadapi kesulitan, ia akan tetap mempertahankan keyakinan bahwa dia mampu melakukan kontrol atas pikiran dan berusaha bertahan di setiap berbagai usaha yang dilakukan. Dengan begitu, maka akan lebih memungkinkan untuk menolak pikiran negatif kepada dirinya sendiri. Kemudian, adanya self-efficacy yang justru memperkuat resiliensi itu sendiri. Selanjutnya, sebagai kesimpulan, dengan melakukan praktik mindfulness berbasis meditasi zikir falsafah Buddhis Letuk Jolo Napa Joka, diharapkan mampu menciptakan hati dan pikiran menjadi tenang dan lebih fokus kepada diri sendiri, sehingga menjadi langkah solutif dalam menghadapi segala bentuk kecemasan, sekaligus dijadikan sebagai strategi resiliensi generasi milenial dalam menciptakan kreativitas tanpa batas, menjadikan generasi milenial untuk selalu produktif dalam berkarya demi membangun peradaban bangsa. Sekian hasil presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.